Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamilatul Ulfa dari kelas 1D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai relasi dan fungsi. Relasi atau hubungan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan atau kaitan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Relasi R antara himpunan A dan B adalah suatu himpunan bagian dari A kali B, atau dinotasikan dengan R himpunan bagian A kali B, di mana A kali B itu sama dengan A, B, di mana A elemen A dan B elemen B. A, R, B merupakan notasi dari A, B elemen R, yang berarti A dihubungkan dengan B oleh R. A bukan R, B merupakan notasi dari A, B bukan elemen R, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B itu disebut daerah hasil atau range dari R. Relasi dalam matematika, misalnya itu adalah lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa cara dalam menyatakan relasi. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Misalnya, diketahui P sama dengan 1, 2, 3, 4, dan Q sama dengan 2, 4, 6, 8. Nah, gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan. Yang pertama itu adalah setengah dari. P setengah dari Q. Nah, ini merupakan penyajian dari diagram panah di mana diagram panah ini menyatakan relasi P setengah dari Q. P ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan Q terdiri dari 2, 4, 6, 8. 1 itu merupakan setengahnya dari 2. Kemudian 2 ini merupakan setengahnya dari 4. 3 merupakan setengahnya dari 6. Dan 4 setengahnya dari 8. Kemudian yang kedua adalah faktor dari. Nah, ini merupakan diagram panah yang menyatakan relasi P faktor dari Q. P terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan Q terdiri dari 2, 4, 6, 8. 1 itu merupakan faktor dari 2, faktor dari 4, faktor dari 6, dan faktor dari 8. Kemudian ada 2. Nah, 2 ini merupakan faktor dari 2, 4, 6, dan juga 8. Kemudian ada 3. 3 ini merupakan faktor dari 6. Kemudian 4. 4 ini merupakan faktor dari 4, juga 8. Yang kedua adalah dengan diagram Kartesius. Contoh, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, gambarlah diagram Kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan yang pertama itu adalah 1 lebihnya dari. A, 1 lebihnya dari B. Itu disajikan dengan diagram Kartesius itu seperti ini, di mana 2 itu merupakan 1 lebihnya dari 1, 3 itu 1 lebihnya dari 2, 4, 1 lebihnya dari 3, dan 5, 1 lebihnya dari 4. Yang kedua adalah akar kuadrat dari. Ini merupakan diagram Kartesius yang menyatakan relasi A akar kuadrat dari B. 1 itu merupakan akar kuadrat dari 1. Kemudian 2 ini merupakan akar kuadrat dari 4. Dan 3 akar kuadrat dari 9. Yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Contoh, himpunan A itu sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 25, dan himpunan B itu 1, 2, 3 sampai 10. Nah, tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan. Yang pertama adalah kuadrat dari. A kuadrat dari B. 1 kuadrat dari 1. 4 kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3. 16 kuadrat dari 4. Dan 25 kuadrat dari 5. Yang kedua adalah 2 kali dari. Nah, poin B ini menyatakan relasi di mana A 2 kali dari B.
2 ini merupakan 2 kali dari 1. 4, 2 kali dari 2. 6, 2 kali dari 3. 8, 2 kali dari 4. 10, 2 kali dari 5. 12, 2 kali dari 6. 14, 2 kali dari 7. 16, 2 kali dari 8. 18, 2 kali dari 9. Dan 20 ini merupakan 2 kali dari 10. Yang ketiga adalah 1 kurangnya dari. Nah, poin C ini menyatakan relasi A 1 kurangnya dari B. 1 kurangnya dari 2. 2, 1 kurangnya dari 3. 3, 1 kurangnya dari 4. 4, 1 kurangnya dari 5. 5, 1 kurangnya dari 6. 6, 1 kurangnya dari 7. 7, 1 kurangnya dari 8. 8, 1 kurangnya dari 9. Dan 9, 1 kurangnya dari 10. Yang keempat adalah representasi relasi dengan tabel. Nah, ini merupakan penyajian relasi dengan tabel. Yang kelima adalah representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A sama dengan A1, A2 sampai dengan AM. Dan B sama dengan B1, B2 sampai dengan Bn. Nah, relasi R dapat disajikan dengan matriks di mana M itu sama dengan MIJ. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ini merupakan penyajian relasi dengan matriks. Yang mana dalam hal ini M itu sama dengan 1 untuk A, B elemen R, dan sama dengan 0 untuk A, B bukan elemen R. Contoh, relasi pada tabel contoh 1 dapat dinyatakan dengan relasi matriks, yaitu, nah, contoh dari relasi ini, jika disajikan dengan matriks, maka akan berbentuk seperti ini, di mana A1, B1-nya itu sama dengan 1, A1, B2-nya 1, A1, B3-nya 0, A1, B4-nya A1, B4 itu 0. Kemudian A2, B1, 0, A2, B2, 0, A2, B3, 1, dan A2, B4, 0. Yang ketiga, A3, B1, 0, A3, B2, 0, A3, B3, 0, dan A3, B4, 1. Relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke B. Nah, inverse dari relasi ini dilambangkan dengan seperti ini. R pangkat min 1. Nah, ini adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertemukan masih termasuk dalam R. Notasi dari relasi inverse adalah seperti ini. Di mana ini sama dengan B, A, B elemen R. Contoh, P sama dengan 2, 3, 4, dan Q sama dengan 2, 4, 8, 9, 10. Di mana P, Q itu elemen R. Jika P habis dibagi Q, maka R itu sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 4,4, dan 4,8. Maka relasi inversnya adalah 2,2, 4,2, 8,2, 9,3, 4,4, dan 8,4. Selanjutnya adalah komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Nah, komposisi R dan S dinotasikan dengan seperti ini. S komposisi R adalah relasi A ke C yang didefinisikan oleh S komposisi R sama dengan A, C, di mana A elemen A, C elemen C, dan untuk beberapa B elemen B. A, B elemen R, dan B, C elemen S. Contoh, misalkan R sama dengan XA, XB, YB, YC, YD, dan ZD. S sama dengan A1, A3, B2, B3, C5, D3, dan D4. Tentukan S komposisi R dan R komposisi S. Nah, yang pertama adalah S komposisi R. Itu sama dengan
X,1, X,2, X,3, Y,2, Y,3, Y,4, Y,5, Z,3, dan Z,4. Kemudian untuk R, komposisi S itu sama dengan A,X, B,X, B,Y, C,Y, D,Y, dan D,Z. Selanjutnya adalah kombinasi relasi. Yang pertama irisan. Nah, bentuknya adalah seperti ini. R1 iris R2, kemudian untuk gabungan itu seperti ini notasinya, R1 gabung R2. Untuk selisih seperti ini notasinya, R1 selisih R2 atau R2 selisih R1. Nah, untuk beda setangkup bentuknya seperti ini. R1 beda setangkup R2. Contoh, A itu sama dengan A, B, C, dan B, A, B, C, D. R1 itu sama dengan A, B, B, dan C, C. R2 itu sama dengan A, B, A, C, dan A, D. Maka R1 iris R2 itu sama dengan A, Jadi, anggota yang sama dari R1 dan R2, yaitu yang ini, A, Kemudian ada R1 gabung R2, itu sama dengan A, B, B, C, A, B, A, C, dan A, D. Yang ketiga adalah R1 selisih R2, itu sama dengan B, B, C, C. Yang keempat adalah R2 selisih R1, itu sama dengan A, B, A, C, dan A, D. Yang kelima itu R1 beda setangkup R2, itu sama dengan B, B, C, A, B, A, C, dan A, D. Selanjutnya adalah sifat-sifat relasi. Yang pertama adalah refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, elemen R untuk setiap A elemen A. Nah, setiap elemen di dalam A berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A itu tidak refleksif jika ada A sama dengan A tetapi tidak terdapat A, R. Selanjutnya adalah simetris atau setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B elemen R, maka B, A elemen R untuk semua A, B elemen A. Yang ketiga adalah antisimetris atau tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut tolak setangkup jika A, B elemen R dan B, A elemen R, maka A sama dengan B untuk semua A, B, C elemen A. Transitif atau menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut transitif jika A, B elemen R dan B, C elemen R. Maka A, C elemen R untuk semua A, B, C elemen R. Contoh, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian R1 sama dengan 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 3,4, 4,1, dan 4,4. R2 sama dengan 1,1, 2,3, 3,2. R3 sama dengan 3,4. R4 itu sama dengan 1,1, 1,2, 1,4, 2,1, 2,2, 3,3, 4,1, dan 4,4. Nah, manakah dari relasi di atas yang bersifat refleksif, simetris, antisimetris, dan transitif? Nah, R1 itu antisimetris, yaitu 1,1, 2,2, 4,4 karena A sama dengan B. Kemudian R2 yang pertama itu simetris karena 2,3 dan 3,2 itu elemen R. Kemudian R2 antisimetris yaitu 1,1 karena A sama dengan B. Nah, untuk R3 itu transitif yaitu 3,4
karena tidak ada A, B, dan B, C elemen R, sehingga A, C itu elemen R. R4 itu yang pertama refleksif, karena 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 elemen R. Kemudian antisimetris, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 karena A sama dengan B. Yang ketiga itu simetris, karena 1,2, 2,1, dan 1,4, serta 4,1 itu elemen R. Selanjutnya adalah relasi ekivalen. Relasi R pada himpunan A disebut relasi ekivalen jika memenuhi tiga sifat relasi yang refleksif, simetris, dan transitif. Contoh, diketahui A sama dengan 1, 2, 3. R itu sama dengan A kali A sama dengan 1, 2, 3 dikali 1, 2, 3. R sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, dan 3,3. Buktikan apa hubungan di atas ekivalen atau tidak. Yang pertama itu refleksif, karena 1,1, 2,2, dan 3,3. Yang selanjutnya itu simetris, 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 2,3, dan 3,2. Yang selanjutnya itu transitif, 1,1, 1,2 itu sama dengan 1,2, 1,3. Kemudian 3,3 sama dengan 1,3. Nah, karena memiliki sifat refleksif, simetris, dan transitif, maka dapat disimpulkan relasi di atas itu bersifat ekivalen. Selanjutnya adalah fungsi. Misalkan A dan B adalah himpunan. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi adalah yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kemudian yang kedua adalah setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Notasi dan nilai fungsi. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B itu dinotasikan dengan seperti ini, di mana kita dapat membacanya dengan fungsi F memetakan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. F adalah fungsi yang memetakan suatu elemen X, elemen A, ke suatu Y elemen B. Y adalah peta dari X oleh fungsi F, ini dinotasikan dengan Fx. Kemudian X ini disebut prapeta dari Y. Dengan demikian dapat ditulis menjadi seperti ini. Ini dibacanya fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B. Himpunan A itu disebut daerah asal atau domain. Himpunan B itu disebut daerah kawan atau lawan atau pedomain. Nah, ini merupakan daerah asal, kemudian himpunan B ini disebut dengan daerah kawan atau lawan atau pedomain. Himpunan bagian dari himpunan B yaitu himpunan C yang anggotanya dipasangkan dengan anggota himpunan A, disebut daerah hasil atau range. Nah, C ini merupakan daerah hasil atau range. Y sama dengan Fx disebut bayangan X oleh fungsi F. Variabel X dapat diganti dengan sebarang anggota himpunan A. Kemudian variabel Y anggota himpunan B yang merupakan bayangan X oleh fungsi F ditentukan oleh aturan yang didefinisikan. Artinya, Y bergantung pada nilai X. Misalkan bentuk fungsi Fx itu sama dengan Ax tambah B. Untuk menentukan nilai fungsi untuk X tertentu dengan cara mengganti atau mensubstitusi nilai X pada bentuk fungsi Fx sama dengan Ax tambah B. Selanjutnya adalah sifat-sifat fungsi. Sifat fungsi yang pertama adalah fungsi injektif atau satu-satu. Jika fungsi
F memetakan A ke B, setiap Y elemen B hanya mempunyai satu kawan saja di A, maka fungsi itu disebut fungsi satu-satu atau injektif. Nah, ini merupakan contoh fungsi yang injektif. Nah, untuk yang ini bukan fungsi injektif karena terdapat anggota dari A yang mempunyai dua kawan. Dan yang ketiga ini merupakan contoh dari fungsi yang injektif. Nah, yang kedua itu adalah fungsi surjektif atau onto. Pada fungsi f, A memetakan B, setiap Y elemen B mempunyai kawan di A, maka f ini disebut fungsi yang surjektif atau onto. Nah, ini merupakan contoh dari fungsi yang surjektif, dan ini juga fungsi surjektif. Nah, yang ketiga ini bukan fungsi yang surjektif karena terdapat anggota dari B yang tidak memiliki kawan dari anggota A. Yang ketiga adalah fungsi yang bijektif atau korespondensi satu-satu. Suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif atau koresponden satu-satu apabila memiliki sifat injektif sekaligus surjektif. Nah, ini merupakan contoh dari fungsi yang bijektif. Dan ini bukan fungsi yang bijektif karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan di B. Ini contoh dari fungsi yang bijektif, dan yang ini bukan fungsi. Karena fungsi itu kan A itu memetakan harus satu dengan anggota B. Nah, ini bukan fungsi. Yang selanjutnya adalah fungsi komposisi. Dari dua jenis fungsi, fx dan gx dapat membentuk sebuah fungsi baru dengan menggunakan sistem operasi komposisi. Nah, operasi komposisi biasa dilambangkan dengan O atau komposisi bundaran. Fungsi baru yang dapat dibentuk dari fx dan gx adalah G komposisi. Fx artinya F dimasukkan ke G, kemudian F komposisi G X artinya G dimasukkan ke F. Contoh, diketahui Fx sama dengan 2x min 3 dan Gx sama dengan x pangkat 2 min 4. Berapakah nilai F komposisi G, X, dan G komposisi Fx? Kita dapat menjawabnya yang pertama untuk F komposisi G, X. Nah, nilai G itu dimasukkan ke dalam fungsi F, di mana hasilnya itu sama dengan 2x pangkat 2 min 4 min 3 itu sama dengan 2x pangkat 2 min 8 min 3 sama dengan 2x pangkat 2 min 11. Yang kedua adalah G komposisi F. Nah, artinya F ini dimasukkan ke dalam G. Ini sama dengan 2x min 3 pangkat 2 min 4 sama dengan 4x pangkat 2 tambah 9 min 4. Itu sama dengan 4x pangkat 2 tambah 5. Yang selanjutnya adalah inverse fungsi. Jika diketahui suatu fungsi fx dan memenuhi syarat untuk memiliki inverse, maka inverse fungsi dari fx itu ditulis seperti ini. F pangkat min 1. Apabila fungsi dari himpunan A ke B dinyatakan dengan F, maka inverse dari fungsi F merupakan sebuah relasi dari himpunan A ke B, sehingga fungsi inverse dari F, di mana A memetakan B, adalah F pangkat min 1, di mana B memetakan A. Nah, dapat disimpulkan bahwa daerah hasil dari fungsi inverse F pangkat min 1, X merupakan daerah asal bagi fx, begitupun sebaliknya. Banyaknya fungsi dari dua himpunan. Jika n A sama dengan A dan n B sama dengan B, maka banyak fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B adalah B pangkat A dan himpunan B ke A adalah A pangkat B. Contoh, jika P itu sama dengan bilangan asli kurang dari 4, dan R sama dengan 4 huruf pertama dalam abjad. Hitunglah banyaknya fungsi. Yang pertama adalah dari P ke R. Dan yang kedua adalah dari R ke P. Nah, untuk yang pertama,
dari P ke R itu sama dengan P sama dengan 1, 2, 3. N, P itu sama dengan 3. Nah, R itu sama dengan A, B, C, D. N, R itu sama dengan 4. Maka banyaknya fungsi mungkin dari P ke R adalah R pangkat P sama dengan 4 pangkat 3. Itu hasilnya adalah 64. Yang kedua adalah banyaknya fungsi yang mungkin dari R ke P itu sama dengan P pangkat R. Sama dengan 3 pangkat 4. Itu hasilnya adalah 81. Yang selanjutnya adalah menghitung nilai fungsi. Untuk menghitung nilai fungsi dapat digunakan rumus f(x) sama dengan ax tambah b. Contoh, suatu fungsi ditentukan dengan f x memetakan 5x min 3. Tentukan A, rumus fungsi, B, nilai fungsi untuk x sama dengan 4, dan x sama dengan min 1. Nah, untuk rumus fungsinya itu dapat dituliskan menjadi seperti ini. Fx sama dengan 5x min 3. Nah, untuk nilai fungsi fx sama dengan 5x min 3, untuk x sama dengan 4, maka f4 itu sama dengan 5 dikali 4 min 3, itu hasilnya adalah 17. Kemudian untuk x min 1, maka f min 1 itu sama dengan 5 dikali min 1 min 3, itu sama dengan min 8. Jadi nilai fungsi untuk f sama dengan 4 adalah 17 dan f sama dengan min 1 adalah min 8. Selanjutnya adalah menentukan bentuk fungsi. Suatu fungsi dapat ditentukan bentuknya jika data fungsi diketahui. Bentuk fungsi linear dapat dirumuskan sebagai f(x) sama dengan ax tambah b. Contoh, suatu fungsi ditentukan dengan rumus f(x) sama dengan ax tambah b. Jika f2 sama dengan 10 dan f-1 sama dengan min 8, tentukan nilai a dan b. Kemudian yang kedua adalah bentuk fungsinya. Dan yang ketiga adalah bayangan dari min 3. Yang pertama, nilai A dan B. Fx itu sama dengan Ax tambah B. Nah, F2 sama dengan 2A ditambah B, itu sama dengan 10. Maka dapat ditulis juga seperti ini, 2A ditambah B itu sama dengan 10. Kemudian, F min 4 sama dengan min 4A ditambah B itu sama dengan min 8. 4A tambah B sama dengan 8. Nah, ini kita substitusikan dengan cara dikurang. 10 dikurang min 8 itu hasilnya adalah 18. B dikurangi B itu habis, dan A dikurangi min 4A itu hasilnya 6A. 6A sama dengan 18 dan nilai A itu sama dengan 3. Karena nilai A telah diketahui, maka kita dapat menentukan nilai dari 2A tambah B sama dengan 10. 2, A-nya kita ganti dengan 3, kemudian tambah B sama dengan 10. 2 dikali 3 hasilnya 6, tambah B sama dengan 10. Maka nilai B-nya adalah 10 dikurangi 6, hasilnya 4. Jadi nilai A sama dengan 3 dan B itu sama dengan 4. Yang kedua, bentuk fungsi. Nah, fx sama dengan ax tambah b. Fx sama dengan 3x tambah 4. Jadi, bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 3x tambah 4. Yang ketiga adalah bayangan dari min 3. Fx sama dengan 3x tambah 4. F min 3 sama dengan 3 dikali min 3 tambah 4. Sama dengan min 9 tambah 4. Dan hasilnya adalah min 5. Nah, berikutnya grafik fungsi. Pemetaan atau fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dapat dibuat grafik fungsinya. Grafik fungsi adalah bentuk diagram kartesius dari satu fungsi, di mana X, Y merupakan pasangan terurut dalam F dengan domain himpunan A. Contoh, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 2 dengan domain x, di mana 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6. X elemen bilangan real. Maka kita dapat menyelesaikannya. Yang pertama adalah fx itu sama dengan 2x tambah 2. Nah,
Buat tabel sehingga memenuhi fungsi tersebut, maka diperoleh koordinat titik-titik yang merupakan pasangan terurut X, Y. Nah, ini merupakan tabel dari 2X tambah 2. Nah, grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 2 dengan domain x, di mana 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6, x elemen bilangan real itu adalah seperti ini. Nah, selanjutnya adalah macam-macam fungsi. Yang pertama adalah fungsi konstan atau fungsi tetap. Nah, suatu fungsi disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Contoh, f R memetakan R dengan rumus fx sama dengan 3. Nah, maka grafik dari fungsi konstan itu adalah seperti ini. Yang kedua adalah fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b, di mana a tidak sama dengan 0. Grafiknya itu berupa garis lurus. Contoh, fx sama dengan 2x tambah 3. Merupakan fungsi linear dengan grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, yang ketiga adalah fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Nah, grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Nah, ini merupakan grafik dari fungsi identitas. Yang keempat adalah fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, di mana a itu tidak sama dengan 0 dan a, b, c itu bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Contoh, fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x min 3c. Ini merupakan fungsi kuadrat dengan grafiknya adalah seperti ini. Yang kelima adalah fungsi modulus. Suatu fungsi fx disebut fungsi modulus atau mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Nah, notasinya adalah seperti ini. Contoh, fungsi fx sama dengan mutlak x dengan grafiknya adalah sebagai berikut. Yang keenam adalah fungsi tangga atau bertingkat. Nah, suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fx berbentuk interval-interval yang sejajar. Fx sama dengan min 1 jika x kurang dari sama dengan min 1, kemudian 0 jika min 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 2. 2 jika 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 4. Dan 3 jika x lebih dari 4. Nah, grafik dari fungsi bertingkat adalah seperti ini. Yang ketujuh adalah fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi fx disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min fx, dan disebut fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan fx. Contoh fungsi ganjil adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x. Bukti f min x itu sama dengan 2 min x pangkat 3 ditambah min x, sama dengan min 2x pangkat 3 min x, sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah x. Nah, f min x itu sama dengan min f x. Maka fungsi ini merupakan fungsi ganjil. Contoh untuk fungsi genap itu fx sama dengan 2x min 5. Kita dapat membuktikannya f min x sama dengan 2 min x pangkat 2 min 5. Itu sama dengan 2x min 5. Nah, f min x ini sama dengan fx. Maka terbukti bahwa fungsi fx sama dengan 2x min 5 ini merupakan fungsi genap. Nah, demikianlah pemaparan materi mengenai relasi dan fungsi. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.